adalah serat campuran. Penggunaan bahan-bahan alami dan sintesis dapat dicampurkan untuk memperbaiki kualitas bahan. Contoh tekstil dari bahan serat campuran adalah tesi campuran dari polister dan katun, dan TR campuran dari polister dan rayon. Bahan kedua yang sering kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari adalah bahan karet. Karet dihasilkan oleh pohon karet, berupa getah seperti susu yang disebut lateks. Lateks diperoleh dengan cara menyadap, yaitu dengan menyayat kulit pohon atau pada bagian korteks tumbuhan tersebut. Secara kimiawi, karet alam adalah senyawa hidrokarbon yang merupakan polimer alam hasil pengumpulan lateks alam dan merupakan mikromolekul polisoprena atau C5H8N. Karet sintesis terbuat dari bahan baku yang berasal dari minyak bumi, batu bara, minyak, gas alam, dan asetilai. Banyak dari karet sintesis adalah copolimer, yaitu polimer yang terdiri dari lebih dari satu jenis monomer. Karet sintesis dapat diubah susunannya sehingga diperoleh sifat yang sesuai dengan kegunaannya. Jenis-jenis karet dengan sifat dan kegunaannya. Yang pertama, NBR, memiliki ketahanan yang tinggi terhadap minyak, digunakan untuk pembuatan pipa karet untuk bensin dan minyak, serta peralatan lain yang banyak dipakai dalam kendaraan bermotor. Kedua, CR, dengan ciri tahan terhadap nyala api, digunakan sebagai bahan pipa karet pembungkus kabel, sel, gaskot, dan sabuk pengangkut. Yang ketiga adalah IIR, mempunyai sifat kadap air, digunakan untuk bahan-bahan bermotor, pembalut kawat listrik, pelapis bagian dalam tangki, tempat menyimpan lemak dan minyak. Bahan yang ketiga yang sering kita gunakan adalah bahan tanah liat. Tanah liat merupakan bahan dasar yang dipakai dalam pembuatan keramik. Secara kimiawi, tanah liat termasuk hidroksilikat alumina. Secara fisik, tanah liat yaitu plastis bila dalam keadaan basah, keras bila kering, dan bila dibakar menjadi padat dan kuat. Secara umum, barang-barang yang dibuat dari tanah liat dinamakan keramik. Namun saat ini, tidak semua keramik berasal dari tanah liat. Keramik dibedakan menjadi dua, yaitu keramik tradisional, bahan bakunya dari tanah liat, dan keramik halus atau keramik teknik yang bahan bakunya dari oksida logam atau logam seperti Al2O3, ZrO2, MgO, dan lainnya. Bahan yang berikut yang sering kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari adalah bahan kayu. Tumbuhan di sekitar kita terdiri atas kelompok tumbuhan yang batang basah yang disebut herbaceous dan tumbuhan batang berkayu yang disebut lignosus. Selanjutnya, kelompok tumbuhan batang berkayu dibedakan antara perdu dan pohon. Pada umumnya, kayu yang digunakan sebagai bahan untuk berbagai keperluan diperoleh dari kelompok tumbuhan berkayu berupa pohon. Kayu digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari peralatan masak seperti sendok kayu, perabot seperti meja dan kursi, bahkan bangunan seperti pintu, jendela, dan rangka atap. Bahan kertas, alat transportasi seperti perahu, dan masih banyak lagi. Kayu juga dapat dimanfaatkan sebagai hiasan rumah tangga, aksesoris, dan cenderamata. Beberapa sifat kayu. Yang pertama,
bobot dan berat jenis, keawetan, warna, tekstur, kesan raba, bau dan rasa, nilai dekoratif, kekerasan atau densitas. Berdasarkan kekerasannya, kayu di bedaka digolongkan menjadi dua, yaitu kayu lunak, yaitu kayu yang berasal dari tumbuhan yang berdaun seperti jarum, misalnya pinus. Ciri fisik kayu lunak memiliki lubang pori-pori besar. Dan kayu keras berasal dari tumbuhan yang daunnya lebar, misalnya jati dan mahoni. Ciri fisik kayu keras adalah serat kayunya berbentuk bulat telur atau spiral, dan ikatan antar pori-porinya terlihat kuat. Demikianlah materi kita pada hari ini tentang sifat bahan dan pemanfaatannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekian dan terima kasih.